Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akhlak sosial yang terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pandangan Islam tentang kehidupan sosial, yang kedua masyarakat dambaan Islam, dan yang terakhir toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial memiliki pengertian kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antar individu satu dengan individu lainnya, dan dengan terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Dalam hal ini, yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Dalam hal ini, seperti juga telah diterangkan bahwa ada dua kehidupan sosial, yaitu kehidupan sosial di pedesaan dan kehidupan sosial di perkotaan. Namun, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan memiliki perbedaan yang nampak bila dibandingkan antar keduanya. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Pembahasan yang kedua yaitu masyarakat dambaan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan yang kuat antar individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di antara kecintaan sebagai realisasi. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Peran masyarakat terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ada tiga hal, yaitu yang pertama taujih atau mengarahkan. Itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di berbagai media sosial, pembekalan dakwah, dan irsyad atau menunjuki jalan yang lurus. Yang kedua tasyid atau memperkuat. Itu dilakukan dengan pendidikan dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, atau universitas. Yang ketiga himayah atau memelihara. Itu bisa dilakukan dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama tauhidullah, artinya setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam mestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tercermin dalam seluruh segi kehidupannya. Ketahui dan itu nampak pada ibadah dan doa. Terus yang kedua yaitu uhuwah Islamiyah. Dengan sendi tauhidullah, anggota-anggota masyarakat Islam berpandangan hidup yang sama, sehingga terjemalah pertautan hati satu sama lain yang melahirkan ikatan persaudaraan di atas budi pekerti akhlak yang mulia, sehingga terkikis penyakit egoisme, individualisme, serta materialisme yang hanya mementingkan diri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan dijelaskan pula dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya dan Allah mempersatupadukan di antara hati mereka yang andai engkau belanjakan seluruh isi bumi, tidaklah engkau mampu mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.
Lebih jauh, Islam mengajarkan berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya diupayakan untuk saling mengenal dan memperkaya batin masing-masing. Ibadah-ibadah khusus dalam Islam, bila kita simak secara teliti, ternyata ujungnya adalah kebaikan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan dan kesetiakawanan. Bila hidup menyadari sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya Allah lah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dirinya hanya sebagai hamba, tidak akan terbetik dari hatinya perasaan lebih mulia dari sesamanya. Perasaan ini akan menumbuhkan persamaan dan kebersamaan, menumbuhkan kesetiakawanan dan bersumber dari kedalaman lubuk hati yang diteduhi iman. Cintanya kepada sesama manusia merupakan wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didorong oleh sabda Nabi yang artinya, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menampakkanmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Perbedaan-perbedaan yang tampak akan dijadikan sarana untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan, bukan untuk saling menghancurkan. Terus yang keempat, musyawarah dan tasamu. Apabila persamaan dan persaudaraan itu berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha serta tindakan-tindakan dalam masyarakat senantiasa akan dilihat dari segi kepentingan umum dan untuk kepentingan bersama. Berbagai pendapat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi, tetapi semua itu tidak akan menimbulkan konflik yang akan menjadi gangguan ketentraman bersama. Musyawarah menjadi tradisinya, saling menghormati menjadi hiasan pergaulannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, mereka menyambut ajaran yang datang dari Tuhannya, mendirikan sholat musyawarah dalam urusan-urusannya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezekinya. Kemudian yang kelima, jihad dan amal soleh. Jihad mengandung arti bekerja dengan kesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Itulah jihad yang merupakan karakter seorang mukmin. Ia terus bekerja dan berusaha menciptakan kesejahteraan untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara sebagai wujud amal solehnya. Dapatlah ungkapan Nabi bahwa mukmin itu seperti lebah, energik, disiplin, memberi manfaat, dan tidak merusak lingkungan. Terus yang keenam, istiqomah. Istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan meleleh karena panas, tidak akan beku karena dingin, tidak akan lapuk karena hujan, dan tak akan lekan dari terik sinar matahari. Keteguhan hati serta kepercayaan diri yang mantap merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam mengayu serta meniti hidup yang penuh rintangan. Terus pembahasan yang terakhir yaitu toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Toleransi antar umat beragama dan inter umat beragama sebagai bagian dari masyarakat multikultural merupakan hal yang sangat penting. Salah satu penyebab timbulnya konflik antar umat beragama dan inter umat beragama adalah lemahnya rasa toleransi. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta tidak hanya mengatur toleransi antar umat beragama, tetapi juga mengatur toleransi dalam masyarakat yang lebih luas yang disebut multikultural. Masyarakat multikultural terdiri dari berbagai macam ras, bangsa, agama, suku, kepercayaan, adat istiadat, budaya, peradaban, dan dari latar belakang kehidupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat multikultural merupakan suatu kenyataan yang dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia.
Islam sebagai agama yang menebarkan kebaikan mengarahkan manusia agar mengembangkan toleransi atau tasamu dalam menyikapi perbedaan dan perselisihan antar sesama umat manusia. Sikap toleransi tersebut dirumuskan dalam konsep sebagai berikut. Yang pertama, toleransi dalam kemajemukan. Kata toleransi berasal dari bahasa Arab tasamu yang berarti sikap yang baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinan. Selanjutnya itu Islam membangun toleransi masyarakat multikultural. Yang pertama, pentingnya toleransi. Tanpa adanya toleransi, umat-umat beragama dalam masyarakat multikultural dan selalu bersiterang. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan pentingnya toleransi. Hadis tersebut mengarahkan kepada umat Islam bersikap baik dan bersahabat dengan orang-orang non-muslim yang telah melakukan perdamaian dan kerjasama dalam bidang sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, kegiatan ekonomi, politik, dan sebagainya. Terus selanjutnya toleransi pilar umat pilihan. Sebagaimana umat pilihan, umat Islam memiliki karakteristik sebagai umat pertengahan, yang berarti umat yang menyeimbangkan antara fanatik dan liberal, antara menolak dan menerima, antara permanen dan fleksibel, antara keras dan lemah, lembut dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peradaban Islam yang toleran. Terdapat sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang muslim yang mencari sebuah baju besi dari rumah seorang keluarga muslim dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Setelah ketahuan di hadapan Rasulullah SAW, si pencuri bersaksi ia tidak mencurinya dan menfitnah orang Yahudi tersebut yang mencurinya. Selanjutnya itu peradilan yang adil dan konsekuen. Maksudnya Islam memberikan keadilan tanpa pandang bulu. Selanjutnya itu uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah insaniyah. Uhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dan persahabatan yang dijalin antar sesama umat Islam. Uhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air, dan uhuwah insaniyah adalah persaudaraan dan persahabatan sesama manusia yang disebut brotherhood humanities. Terus selanjutnya itu hubungan sesama makhluk. Islam sebagai rahmat bagi alam semesta mengarahkan umatnya agar menyayangi makhluk lain selain manusia seperti alam mineral, alam nabati, dan alam hewani. Al-Quran menyebutkan bahwa makhluk hidup selain manusia sebagai umat seperti kamu, sehingga manusia harus menyayangi makhluk lain dan menjaga kelestarian hidup dan alam semesta.